Warta Lisan, Minggu tanggal 7 November 2021. Yang pertama, pemahaman Alkitab secara online. Pemahaman Alkitab online akan diadakan di GKI Purworejo pada hari Selasa tanggal 9 November 2021. Pukul 17.30 dan di Bacem Celapar pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 pukul 19.00. PA diselenggarakan secara online melalui WhatsApp dan akan dilayani oleh Bapak Haleluya Timbo Huta Barat dengan tema dari penderitaan diri menuju pengharapan bersama, terambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 8 sampai dengan 16. Yang kedua, persekutuan remaja atau pemuda. Persekutuan remaja atau pemuda akan diadakan secara onsite di GKI Purworejo pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 pukul 18.00 dan di Bacem Celapar pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 pukul 19.00. Mohon partisipasi akan kehadiran saudara-saudari remaja atau pemuda. Yang ketiga, PMK khusus percakapan gerejawi. Percakapan gerejawi dalam rangka proses kependetaan penatua Yohana Kesia Febri akan diselenggarakan dalam persidangan ke-25 Majelis Klasis GKI Klasis Purwokerto. Persidangan diadakan pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, tempat di GKI Kutarjo. Mohon dukungan dan doa Bapak Ibu Saudara-saudari. Yang keempat, Sakramen Baptisan Kudus Anak. Sakramen Baptisan Kudus Anak akan diselenggarakan pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021, dalam ibadah pukul 17.30. Para orang tua yang ingin membaptiskan anaknya dipersilahkan mengisi formulir permohonan yang dapat diminta di kantor gereja atau melalui Bapak Yono atau Bapak Bina Edi. Maksimal tanggal 21 November 2021. Syarat menerima sakramen baptisan kudus anak dapat dilihat di warta tertulis. Demikian warta lisan pada hari ini, kita akan mulai beribadah. Mari bersaat teduh sejenak. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap selamanya. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Allah
Saudara-saudara, ibadah ini terjadi di dalam kasih Tuhan, Sang Cinta yang senantiasa memberi kehidupan, damai Tuhan beserta kita. kini dan selamanya. Saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah ayo memberi, jangan mencuri. Firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 28, ini adalah ucapan Paulus kepada jemaat di Efesus. Dia mengatakan demikian, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Saudara-saudara, Paulus, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup kita sebagai orang Kristen bukan hanya soal tidak melakukan yang jahat, tapi kita juga didorong untuk secara aktif melakukan sesuatu, melakukan yang baik, supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Pertanyaannya, saudara-saudara, sudahkah kita bertindak secara aktif mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama? Sudahkah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Aku perhatikan sesama, atau ku biarkan tegar, patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Allah yang telah memberikan yang terbaik kepada kami, Allah yang telah memberikan diri untuk keselamatan kami bersyukur kepadamu. Kami tahu Tuhan, dan kami sadari bahwa persembahan diri yang kami berikan mungkin banyak cacat dan celah. Ketika Tuhan memberikan anugerah waktu untuk kami gunakan dengan baik, ada kalanya kami pakai waktu itu untuk perbuatan yang sia-sia. Ketika Tuhan memberikan kekuatan bagi kami untuk bekerja, untuk berbagi dengan sesama kami, ada kalanya kami pakai berkat dari Tuhan hanya untuk diri kami sendiri. Kami tidak peduli dengan orang-orang di sekitar kami. Ketika Tuhan telah meneladani bagaimana memberikan diri untuk dunia, bagaimana berbagi dan mengasihi sesama,
Ya Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali keegoisan kami masih memenuhi pikiran dan hati kami. Sehingga jangankan berbagi kepada orang lain, bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan pun kami lupa dan tidak mampu melakukannya. Ampuni kami ya Tuhan. Kami mau belajar terus, kami mau bangkit dari kegagalan kami. Tuhan tolonglah kami. Kiranya pengampunan dari Tuhan, anugerah dari Tuhan, boleh sungguh-sungguh memulihkan hidup kami. Inilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih, bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosanya dan ingin hidup di dalam pertobatan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai untuk kita semua. Marilah kita hidup di dalam damai, di dalam terang Tuhan. Kita hidup bagi Tuhan dan bagi sesama. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh dunia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Puteranya. Kerajaan Allah penuh dunia, itu berita bagi isi dunia. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mau Engkau pakai untuk memberitakan kehadiran kerajaan-Mu di tengah dunia ini. Karena itu tolonglah kami ya Tuhan. Kami hendak mendengarkan sabda-Mu, hendak mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepada-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan dan melakukannya. Amin. Saudara-saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 38 sampai 44. Injil Markus pasal 12 ayat 38 sampai 44. Demikianlah firman Tuhan. Dalam pengajarannya Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada
Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, tema kita hari ini adalah ayo memberi, jangan mencuri. Saudara-saudara, ketika beberapa hari lalu saya dan beberapa teman dari Komisi Liturgi menyusun tata ibadah untuk hari ini, lalu kami lihat temanya ayo memberi, jangan mencuri. Lantas kami berpikir begini, emang ada poh jemaat kita yang masih suka mencuri? Saudara-saudara, ketika mendengar tema ayo memberi jangan mencuri, saudara-saudara, tindakan pencurian apa yang ada di dalam bayangan kita? Seringkali ketika kita bicara soal mencuri, kita teringat dengan hal-hal di luar sana yang jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Contoh, kalau kita bicara soal mencuri, kita ingat dengan perampokan, maling, yang suka ngambil barang orang lain, itu pencuri. Atau kita bicara soal yang lebih besar, kasus korupsi. Kita bicara soal orang-orang yang suka makan uang negara, orang-orang yang suka ngambil hak rakyat, para koruptor, yang ditayangkan di TV-TV, itu pencuri. Nah, persoalannya apakah ada tindakan-tindakan pencurian yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi mungkin kita anggap wajar, kita anggap biasa, dan seringkali karena terlalu biasa, kita tidak lagi menganggap itu sebagai sesuatu yang salah. Kita lakukan, tapi kita tidak merasa bersalah melakukan hal itu. Nah, pencurian seperti apa yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari? Contoh, ketika misalnya ada orang yang bekerja kepada kita sebagai pemberi kerja, pertanyaannya memberikan apa yang jadi haknya atau tidak. Atau jangan-jangan yang kita pikirkan hanya sekedar kita untung atau rugi. Atau dia melakukan tugasnya atau tidak. Pertanyaannya, apakah kita juga memperhatikan kesejahteraannya? Kita berikan apa yang menjadi hak-haknya. Ketika kita tidak memberikan apa yang menjadi haknya, maka sesungguhnya kita merampas bagiannya. Kita tidak melakukan tanggung jawab kita. Contoh lain, ketika kita bicara soal plagiarisme, ketika kita bicara soal pembajakan, apakah tindakan ini jauh dari kehidupan kita? Atau seringkali dekat dan mungkin kita adalah pelakunya? Ketika kita pakai karya orang lain, tapi kita tidak memberikan tanggung jawab kita, seringkali itu jadi sesuatu yang biasa.
Kita nonton film, kita pakai barang hasil pembajakan, kita anggap, ya biasa. Kenapa biasa? Ya karena memang begitu. Kalau mau dipikir, ya memang kalau harus bayar yang resmi, mahal banget. Dan kantong kita nggak sanggup untuk membayar hal seperti itu. Banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi. Tapi saudara-saudara, pernahkah kita berpikir bahwa sebenarnya ketika kita sedang melakukan ini, kita sedang mengambil apa yang menjadi haknya orang. Ketika kita justru membayar pihak-pihak yang sebenarnya tidak berkontribusi langsung menghasilkan barang tersebut atau karya tersebut. Tapi justru kita bayar orang lain, bukankah kita sebenarnya sedang menikmati karya mereka, tetapi tidak melakukan tanggung jawab kita kepada mereka. Ketika kita menggunakan karya milik orang lain menjadi karya kita, ketika kita mencontek, kadang-kadang itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Tapi itu pun adalah sesuatu bagaimana kita merampas hak milik orang lain. Contoh lain, pencurian yang seringkali tidak kita sadari. Ketika kita gunakan waktu kerja kita untuk kepentingan kita sendiri, tapi kita tidak lakukan apa yang menjadi bagian kita. Orang suka bilang ini adalah korupsi waktu. Kalau kita lihat di TV-TV, lalu kita lihat di berita, di koran dan sebagainya, kita sering dengar cerita tentang para pejabat negara yang sudah dibayar, digaji, tapi ternyata pas rapat apa yang mereka lakukan? Ngadem sambil tidur. Wah, kalau kita bicara soal itu, saudara-saudara, kita menjadi marah dan kita mengatakan mereka itu sudah mendapatkan hak mereka, tapi mereka tidak kerjakan tugas mereka. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah jangan-jangan kita juga melakukannya hanya tidak disorot dalam skala nasional atau internasional? Hanya mungkin orang tidak mempersoalkan hal tersebut. Ketika kita mencuri waktu, kita seharusnya bisa menggunakan waktu itu untuk melakukan tugas kita, melayani orang lain, tapi kita pakai untuk diri kita sendiri, kesenangan kita sendiri. Bukankah itu adalah sebuah tindakan juga merampas milik orang lain? Saudara-saudara, mencuri bukan soal hal-hal yang ada di luar sana. Tapi mungkin bisa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam tindakan-tindakan kecil yang tidak kita sadari. Mencuri adalah ketika kita mengambil apa yang bukan menjadi bagian kita. Mencuri adalah ketika kita merampas apa yang menjadi haknya orang lain. Dan karena itu kita berkontribusi di dalam merusak tatanan kehidupan. Mencuri adalah ketika kita menggunakan wewenang atau kuasa yang kita miliki untuk kepentingan kita sendiri tanpa memperhatikan orang lain. Saudara-saudara, Alkitab tidak pernah melarang kita untuk menjadi orang hebat. Silahkan jadi orang hebat. Tapi jangan jadi orang hebat yang merusak hidup orang lain. Mau jadi orang kaya, enggak apa-apa, silahkan jadi orang kaya. Kaya itu baik, tapi jangan menjadi orang kaya yang mengambil jatah atau hak milik orang lain. Mau jadi orang biasa-biasa aja, silahkan jadi orang biasa-biasa. Tapi berikanlah apa yang menjadi bagian orang lain, menjadi kepada orang lain. Nah, saudara-saudara, tindakan pencurian bisa terjadi di mana-mana. Termasuk bisa juga terjadi di dalam ruang-ruang yang seringkali dianggap sakral atau dianggap suci. Dalam bacaan kita hari ini, saudara-saudara, pencurian itu dilakukan oleh para tokoh agama. Dalam cerita hari ini, kisah hari ini kita mendengar cerita tentang seorang janda miskin. Kita tentu sudah berkali-kali mendengar cerita tentang janda miskin ini.
Dia orang miskin, lalu dia datang dan dia berikan 2 peser uangnya, dia masukkan. Lalu disitulah Yesus berkomentar bahwa dia memberikan lebih banyak daripada yang dilakukan oleh orang-orang kaya yang lain. Saudara-saudara, seringkali ketika kita bicara tentang janda miskin ini, kita terlalu mengglorifikasi, artinya terlalu mengangkat kesalehan sang janda dalam memberi, tapi kita lupa bahwa sesungguhnya di dalam Markus 12, sang janda ini ditempatkan sebagai korban ketidakadilan. Korban sebuah sistem yang korup, yang di dalamnya melibatkan pihak-pihak keagamaan, secara khusus para petinggi agama, yang dalam hal ini adalah ahli Taurat. Apa yang dilakukan oleh para ahli Taurat, Markus 12 ayat yang ke-38a dan 48a mengatakan begini, ini ucapan Yesus. Dalam pengajarannya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Saudara-saudara, jubah panjang sebenarnya adalah sebuah atribut keagamaan yang pada waktu itu biasa dipakai oleh para ahli Taurat. Tetapi di sini saudara-saudara, jubah panjang menjadi simbol sesuatu yang lain. Kenapa? Karena biasanya para pekerja, orang buruh pekerja biasa, itu tidak mungkin pakai jubah yang panjang-panjang. Kenapa? Karena baju itu tidak fleksibel untuk bekerja. Kalau kita pakai, bayangkan gitu ya, ada jubah panjang, maka sulit mengerjakan pekerjaan sehari-hari, apalagi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap mungkin rendah atau kotor. Nah, jubah panjang yang tadinya sebenarnya adalah atribut keagamaan ini kemudian dijadikan oleh Yesus sebagai suatu simbol bahwa para ahli Taurat ini sebenarnya adalah orang-orang yang hanya peduli dengan diri mereka sendiri, tetapi tidak peduli dengan orang lain. Para ahli Taurat menginginkan penghormatan, ingin dilihat sebagai sosok yang besar, yang hebat. Tetapi mereka tidak peduli dengan apa yang dilakukan orang lain. Ketimbang menjadi pelayan, mereka sebenarnya lebih suka dilayani. Ketimbang berbaur, melakukan hal-hal yang sehari-hari, melayani dalam kegiatan sehari-hari, mereka lebih suka mengasingkan diri untuk kepentingan mereka sendiri. Dan karena itu saudara-saudara bisa membaca ada banyak lagi kritikan yang disampaikan oleh Yesus. Ahli Taurat ini suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadah, di tempat terhormat dalam perjamuan. Dan Yesus memberikan catatan, mereka juga adalah orang-orang yang menelan rumah janda-janda. Saudara-saudara, para ahli Taurat, bahkan para petinggi agama lainnya pada waktu itu seharusnya punya tanggung jawab untuk menolong para janda. Bahkan ini bukan menjadi tanggung jawab hanya orang-orang tertentu. Tapi pada waktu itu seharusnya menolong orang-orang seperti para janda yang tidak lagi punya suami, tidak lagi punya penghasilan, hidupnya bergantung pada orang lain, itu adalah tanggung jawab kita sebagai manusia. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh para petinggi agama. Ketimbang melakukan tanggung jawab mereka sebagai manusia, mereka justru menelan rumah para janda. Menelan itu artinya bagaimana? Saudara-saudara, ada banyak kemungkinan yang terjadi pada waktu itu. Beberapa penafsir ada yang mengatakan bahwa mereka menelan rumah para janda dengan berlaku curang ketika mengurus harta warisan dari suami para janda yang meninggal. Jadi sebagian mereka pakai uangnya untuk diri mereka sendiri. Ada yang mengatakan, para ahli Taurat itu juga memungut bayaran untuk pertolongan-pertolongan yang mereka berikan kepada para janda. Ada banyak dugaan bagaimana ahli Taurat ini menguras kehidupan para janda. Tapi entah apapun yang dilakukan, tetapi dalam bacaan hari ini Yesus menegaskan
bahwa para ahli Taurat itu tidak melakukan tanggung jawab mereka sebagai manusia, sebagai orang yang mengaku bermoral baik, punya spiritualitas yang seharusnya baik. Tapi mereka justru merugikan sesama. Sang janda karena itu di dalam bacaan kita sebenarnya adalah korban ketidakadilan. Sebuah sistem yang korup. Tapi saudara-saudara, yang menarik adalah sekalipun sang janda ini adalah korban ketidakadilan, dia hidup di tengah sebuah sistem yang korup, sistem yang tidak jujur, sistem yang penuh dengan keserakahan. Ternyata sang janda menolak untuk menjadi serakah sama seperti orang lain. Sekalipun ia hidup di tengah ketidakadilan, dia menolak untuk ikut berlaku tidak adil, berlaku tidak jujur, mementingkan dirinya sendiri. Dan karena itu ketika ada di bait Allah, lalu dia memberikan persembahan, Yesus melihat sang janda justru memberikan apa yang ada padanya seluruh hidupnya kepada Allah. 2 peser yang dia miliki bukan jumlah yang banyak, tapi itu adalah seluruh hidupnya. Dan inilah yang dia berikan kepada Tuhan. Persembahan diri, persembahan hidup yang total, kerelaan untuk memberi bahkan berkorban. Kerelaan untuk mengosongkan diri, inilah yang disampaikan oleh sang janda. Karena itu saudara-saudara, meskipun sang janda ini miskin, dia tidak punya banyak uang, dia tidak punya banyak harta untuk diberikan. Bahkan namanya saja kita tidak tahu siapa. Tetapi sang janda ini adalah simbol dari perlawanan terhadap sebuah sistem yang tidak jujur dan penuh dengan keserakahan. Dan sang janda melakukan perlawanan itu bukan dengan ucapan yang tinggi atau dengan keributan yang heboh, tapi dia lakukan dengan satu tindakan sederhana, memberi seluruh hidupnya. Nah saudara-saudara, karena itu dalam bacaan tadi kita melihat bagaimana pemberian diri sesungguhnya dapat menjadi bentuk perlawanan kita terhadap sistem di tengah dunia ini yang kita tahu seringkali tidak adil. Kita hidup di tengah dunia yang seringkali berlaku baik, berpihak pada orang-orang yang punya kekuasaan dan menelan orang-orang yang tidak punya kuasa. Kita hidup di tengah dunia yang biasa dengan tindakan-tindakan korupsi, dengan tindakan-tindakan yang tidak jujur. Tapi kita mau belajar untuk bertahan, untuk melawan, dan perlawanan itu kita lakukan dengan tindakan sederhana, belajar untuk memberi. Kenapa? Karena sesungguhnya saudara-saudara, memberi adalah sebuah latihan untuk mengosongkan diri. Sehingga kita punya ruang, punya tempat untuk belas kasih. Punya ruang untuk orang lain di dalam keseharian kita. Ada sebuah cerita tentang seorang pengemis, seorang yang kalau Bapak Ibu lihat di dalam tayangan, mungkin secara fisik kita lihat dia siapa sih. Nah saudara-saudara, cerita ini terjadi di Sichuan pada tahun 2008. Pada waktu itu terjadi gempa bumi yang menewaskan lebih dari 70.000 orang. Dan segera setelah gempa bumi itu, kemudian banyak orang membuka donasi
penggalangan dana untuk para korban bencana. Nah, saudara-saudara, orang-orang yang ada di sini, yang ada di balik meja, mereka adalah penyelenggara penggalangan dana. Hingga pada suatu siang, seorang laki-laki datang kepada mereka. Pakaiannya sederhana dan sama sekali tidak mencerminkan kalau dia itu orang yang mungkin akan memberi. Dia pincang, dia cacat secara tubuh, dan dia datang ke tempat penggalangan dana itu. Ketika orang-orang melihat, mereka berpikir orang ini adalah seorang pengemis yang hendak minta bantuan. Karena itu penggalangan dana, mereka punya banyak dana, mereka berpikir orang ini adalah orang yang hendak meminta bagian dari penggalangan dana itu, pengemis. Tapi apa yang terjadi? Saudara-saudara, masih jauh dia mengatakan begini, saya ingin berdonasi. Orang-orang yang ada di tempat itu pada waktu itu kemudian terhenti dan terdiam. Mereka berpikir apa yang dapat diberikan oleh orang ini. Tapi ternyata orang ini datang dan dia mengeluarkan beberapa uang recehan, dimasukkan ke dalam kotak itu. Lalu dia buka lagi kantongnya yang satu, dia ambil beberapa lembar uang, dia masukkan di kotak itu dan dia katakan, saya mau memberi. Tanpa panjang cerita, orang itu kemudian pergi. Saudara-saudara, ketika melihat peristiwa ini, kita melihat bagaimana dia mempunyai belas kasih yang luar biasa besar. Tubuhnya mungkin tidak sehat. Dia punya penyakit polio yang membuat dia cacat atau tidak bisa berjalan dengan baik seperti kita. Tetapi dia mempunyai hati yang luar biasa besar. Hati yang tidak hanya cukup besar untuk menampung dirinya sendiri dan kebutuhan-kebutuhannya sendiri, tetapi hati yang cukup luas untuk menampung banyak orang lain. Hati yang cukup luas untuk bisa memberi dari kekurangannya, memberi dari keterbatasannya. Dia tidak memberi dari apa yang dia tidak punya, tapi dia memberi dari apa yang dia punya. Dan tentu di dalam pemberian diri itu ada pengorbanan yang dia lakukan. Tapi toh dia lakukan itu dengan tulus. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mempunyai hati yang cukup luas dan cukup berbelas kasih untuk tidak hanya memikirkan kepentingan-kepentingan kita sendiri, tetapi juga memikirkan kepentingan orang lain? Apakah kita punya hati yang cukup luas sehingga kita tidak hanya berpikir tentang bagaimana kita mendapatkan apa yang baik di dalam hidup ini, tetapi bagaimana kita juga dapat memberikan sesuatu yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Saya teringat Bunda Teresa pernah menyampaikan sebuah kalimat sederhana. Dia mengatakan tidak semua orang bisa memberi hal-hal yang besar. Tidak semua orang bisa melakukan hal-hal yang besar. Tetapi semua orang dapat melakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Jadi saudara-saudara, kalau hari ini tema kita ayo memberi, jangan mencuri. Mari kita belajar untuk menjaga kehidupan ini, merawat kehidupan bersama-sama dengan belajar untuk mengosongkan diri, memberikan apa yang kita punya. Kita tidak dituntut untuk memberikan segala sesuatu yang kita punya, semua harta kita, tidak. Tapi kita diminta untuk hidup bersama-sama dengan orang lain. Menjaga diri kita dan juga menjaga kehidupan orang lain. Memikirkan kepentingan kita dan juga memikirkan kepentingan orang lain.
supaya di dalam hidup ini terjadi keseimbangan, terjadi sesuatu yang baik. Damai sejahtera Tuhan ada di tengah kita. Ayo memberi, jangan lagi mencuri. Tuhan akan menolong kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, bersatu hati dengan dunia yang membutuhkan belas kasih Tuhan. Kami datang kepadamu memohon belas kasih-Mu untuk saudara-saudara kami yang sakit, mereka yang sedang mengupayakan pemulihan. Tuhan, lawatlah mereka, biarlah mereka boleh berjumpa dengan Tuhan di dalam sakit penyakit mereka, di dalam pertolongan yang diberikan kepada mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan sukacita, mendapatkan kekuatan, bahkan mendapatkan damai dari Tuhan. Berkatilah juga saudara-saudara kami yang menjadi tenaga kesehatan, keluarga, sahabat, yang memberikan dukungan di dalam proses pemulihan. Tuhan tolonglah mereka. Ketika mereka harus berkata-kata, menyampaikan penghiburan, ketika mereka harus memberikan perawatan, berikanlah hikmat, berikanlah juga kesabaran, sehingga mereka dapat merawat dengan tekun. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga datang kepadamu di dalam doa bersama dengan saudara-saudara kami di dalam pekerjaan kami masing-masing. Tuhan berkatilah kami semua yang bekerja. Ketika kami menghadapi persoalan di tempat pekerjaan kami, Tuhan tolonglah kami. Beri kami hikmat supaya kami dapat menggunakan semua potensi yang ada untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terus mencari pekerjaan yang tepat. Tuhan berkatilah mereka. Dan ketika kami Tuhan percayakan rezeki, Tuhan tolong kami untuk dapat mengelolanya dengan baik, untuk kami, untuk keluarga kami, bahkan juga untuk sesama kami yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk rencana kegiatan yang akan dilakukan pada masa raya Natal nanti. Kami berdoa secara khusus untuk kegiatan baptisan anak yang akan dilakukan. Tuhan, Engkau yang memanggil setiap orang tua untuk membaptiskan anaknya, Engkau juga yang akan memperlengkapi mereka. Biarlah kami sebagai komunitas juga dapat mendukung mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk pergumulan dunia, pergumulan masyarakat di tempat kami tinggal. Tuhan, tolonglah kami. Beri kami hikmat sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kami dapat berkontribusi memberikan diri, berjuang bersama dengan saudara-saudara kami. Sehingga sungguh-sungguh kerajaan Allah dialami oleh sebanyak mungkin orang di tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh hidup kami. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai nas pengantar persembahan terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 sampai dengan 13. Demikian firman-Nya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Kita akan kumpulkan persembahan kita diiringi dengan pujian KJ 433 bait 1 sampai dengan 3. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji syukur, terima kasih dan hormat kami naikkan di hadirat-Mu. Engkau yang memberi kehidupan kepada setiap kami dan juga memelihara kehidupan setiap kami. Pada kesempatan yang indah ini ya Tuhan, kami membawa persembahan yang berwujud uang sebagai ucapan syukur dan hormat kami kepadamu. Tuhan, berkatilah persembahan yang kami kumpulkan pada saat ini, baik melalui kantong persembahan yang ada di gedung gereja maupun melalui transfer yang disampaikan. Biarlah persembahan yang kami sampaikan ini kiranya berkenan di hadirat-Mu. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, untuk dapat dipergunakan bagi pelayanan dan kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati semua tangan-tangan yang menyampaikan persembahan ini. Biarlah juga kami boleh mempersembahkan waktu, mempersembahkan tenaga, mempersembahkan pikiran, dan persembahan kami juga melalui pelayanan kami di bidang pekerjaan kami masing-masing. Biarlah semua itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga majelis jemaat yang mengelola. Biarlah hanya hikmat yang berasal dari Tuhan yang akan memberikan kemampuan untuk mengelola keuangan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Ini tugasmu, kerjakan dengan baik benar. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia.
Saudara-saudara, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Marilah bersama kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Allah yang senantiasa melimpahi kita dengan kehidupan, menolong kita juga untuk dapat mengalirkan kehidupan bagi dunia ini. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus beserta dengan kita, kini, esok, sampai selama-lamanya. Amin.